بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Yuhani fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tidak terasa kemarin hari Jumat, sekarang sudah ketemu lagi hari Jumat. Rasanya cepat sekali ya. Tapi nggak tahu, mungkin ini bagi diri kami barangkali yang ada pendampingnya, siapa yang nungguin istrinya kayak mungkin terasa lama. Tapi insya Allah dengan ada kegiatan majelis taklim ini, semoga tidak terasa dan menjadikan majelis taklim ini pendorong semangat. Tahu-tahu nanti selesai habis kontrak insya Allah. Iman fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana rutinitas kegiatan kita pada pagi hari ini, hari Jumat, bertepatan pada tanggal 26 Safar 1436 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 19 bulan 12 Masyahi. Sebagaimana biasa pada hari Jumat ini diadakan kegiatan pengajian yang akan dibahas adalah mengenai tentang tauhid, melanjutkan terusan yang pembahasan kemarin. Juga kepada pendengar Radio Bimpas, semoga tetap selalu setia untuk mengikuti kegiatan kajian-kajian yang tentunya sudah disiapkan setiap programnya. Dan radio ini adalah hanya khusus untuk dakwah, maka kita manfaatkan waktu dan kesempatan ini supaya kita mendapatkan yang terbaik tentunya untuk di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ikhwanifiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita untuk mempersingkat waktu saja, karena sekarang di Saudi sudah menunjukkan waktu jam 9 lewat 16 menit. Tentunya di sana mungkin sekarang menunjukkan sudah pukul 1 lewat 15 menit kurang lebihnya. Waktu dan tempat kami persilakan saja kepada Ustadz kami, yaitu Ustadz Nuruddin. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ada di tempat ini di Maktab Jariyah Ayu Salam Jeddah dan juga para pendengar Radio Bimber. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Jumat, kita akan melanjutkan kajian Syarah Kitab Tauhid, pertemuan yang ke-35. Ya. Pada pekan yang lalu ya, telah kita jelaskan berkenaan dengan kebatilan beribadah kepada malaikat. Ya, pada kesempatan kali ini juga masih melanjutkan dalil yang terdapat di dalam sunnah yang menjelaskan tentang kebatilan beribadah kepada malaikat. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa 'anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhi bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun shadidatun khaufan minallahi azza wa jalla fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad ma'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqulu qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nawas bin Sam'an ini masih berkenaan tentang dalil ya, kebatilan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada malaikat. Jadi dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah beridai kepadanya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, idza aradallahu ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa taala berkeinginan. Jadi idza arada, jadi di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat iradah, kehendak. Ya. Jadi salah satu sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah iradah, berkeinginan. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala berkeinginan an yuhi bil amri, untuk mewahyukan kepada satu perkara, ya, yang dimaksud dengan bil amri adalah satu keadaan di antara keadaan makhluk yang diciptakan atau perkara wahyu yang diturunkan kepada para utusan. Jadi al-amr itu ada dua arti, ada dua macam. Kauni, yaitu secara alami, perkara alami, wa syar'i, dan perkara syar'i, yang wahyu yang diturunkan kepada para utusan. Nah, jadi idza takallama Allah, jadi idza arada Allah taala an yuhi bil amri, apabila Allah berkehendak untuk mewahyukan kepada satu perkara, itu secara alami di antara keadaan satu makhluk di antara makhluk Allah yang diciptakan, dan juga secara atau amr syar'i, yaitu perkara yang
berhubungan dengan apa yang diturunkan kepada para utusan Allah. Nah, di sini wabillah menunjukkan bahwasanya iradah itu ada berapa? Ada dua. Iradah kauniyah wa iradah syar'iyah. Jadi iradah itu ada dua. Itu iradah kauniyah artinya dengan kehendak itu ia menciptakan, ya, dengan kehendak ia mengaruniai rizki, ia menghidupkan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, kan gitu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan. Begitu. Ini adalah secara alami. Ya, pasti terjadi. Dan tidak mesti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya. Kalau seandainya iradah yang kedua adalah iradah syar'iyah diniyah, kehendak agama yang diinginkan oleh syariat. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada hambanya dengan suatu perkara yang membuat mereka itu maslahat atau mendapatkan kemaslahatan dan tertolak dari yang madarat. Seperti umpamanya Allah menginginkan bertaubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkeinginan agar kita ini bertaubat, agar kita ini apalagi yang diinginkan oleh syariat. Inginkan kita itu menuntut ilmu. Tapi Allah pasti mencintai orang yang bertaubat. Kalau melaksanakan yang diinginkan secara syariat. Allah mencintai orang yang sedang menuntut ilmu karena melaksanakan yang diinginkan oleh syariat. Ya. Dari idza aradallahu an yuhi bil amr, ya, takallama bil wahyi, ya kan? Begitu. Takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Jadi di sini memberikan penjelasan kepada kita apa? Menetapkan sifat kalam Allah. Allah memiliki sifat kalam. Jadi Allah memiliki sifat kalam. Jadi Allah itu berbicara. Ya. Dan sifat kalam. Jadi kalam itu berbicara merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kegagahannya. Akhadatis samawati minhu rajfatan aw qala dah syadidah. Jadi langit gemetar. Ya. Di riwayat yang lain sangat takut. Jadi ada keraguan dari rawi. Jadi apabila Allah langit, ya, mendengar firman Allah, takut langit itu, gemetar langit itu. Ini menunjukkan bahwasanya benda-benda mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda-benda pun mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tusabbihu." Yes. Lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Jadi langit yang 7, bumi dan juga orang yang seisinya bertasbih. Jamada, benda bertasbih. Masa kita enggak banyak bertasbih? Benda-benda juga bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak? Jadi selayaknya bagi kita ketika di tengah perjalanan kita itu sibukkan dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk biar lisan kita itu selalu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda di antara tanda orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir, basah lisannya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya bersih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersih hatinya, yang selalu terus mengingat kepada sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi benda-benda bertasbih, langit dan yang tujuh dan juga bumi yang seisinya bertasbih. Ya. Menunjukkan juga bahwasanya dalam dalil ini bahwasanya matahari, langit dan bumi itu bisa berbicara. Karena bisa bertasbih, betul nggak? Akan tetapi kita tidak paham, kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha, dan di antara batu, benda-benda, lama yahbitu, ada yang tersungkur min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Menunjukkan Allah itu maha agung. Agung Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda pun berjatuhan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwah fillah, dalam hadis tadi dijelaskan bahwasanya matahari tatkala mendengar langit tatkala mendengar firman Allah gemetar dan takut. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, maka apabila mendengar hal demikian itu penduduk langit, siapa penduduk langit? Siapa yang tahu? Malaikat. Jadi apabila malaikat mendengar firman Allah, sa'iqu, mereka tersungkur, pingsan, wa kharru lillahi sujjada, mereka tunduk bersujud karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah billah, di sini malaikat pingsan karena rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengagungkan Allah. Mereka, para malaikat, tunduk ya karena Allah. Kadang pingsan dulu ya. Sujud sebelum pingsan. Bisa juga setelah pingsan baru bersujud. Jadi karena waw di sini itu tidak menunjukkan kepada urutan. Ya. Nah, di dalam lafaz hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu apa? Bukan Tuhan, kan? Hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang mana mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari yang begitu, kalau langit yang begitu besar, malaikat yang begitu kuat takut kepada Allah, masa kita manusia yang lemah ini enggak takut? Ya. Di dalam hadis ini ya, menunjukkan atau dalam rangka untuk membantah kepada orang-orang musyrikin yang mana mereka itu beribadah kepada siapa? Malaikat. Dianggap malaikat itu adalah putri-putri Allah. Mereka menyangka dengan sebab beribadah kepada malaikat itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dalam lafaz ini, hadis ini membantah kekeliruan mereka yang beribadah kepada malaikat. Dan kekeliruan mereka orang-orang musyrikin itu mengkiaskan Allah dengan makhluk, mengkiaskan yang menciptakan dengan para raja. Bahwasanya mereka menyangka bahwasanya dengan beribadah kepada mereka tidak mengaku beribadah kepada malaikat, akan tetapi malaikat itu yang menjadi pelantara kepada Allah. Jadi mengkiaskan, sekali lagi apa? Mengkiaskan pencipta dengan makhluk. Ini suatu kebatilan yang sangat batil. Ya. Jadi di dalam hadis ini ikhwah billah dapat kita pahami juga bahwasanya malaikat itu sekali lagi adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bukan untuk diibadahi. Tidak boleh siapapun untuk mengibadahi malaikat. Inilah yang diinginkan oleh mu'alif membawa hadis ini dalam rangka membantah kepada mereka orang-orang musyrikin yang mentergantungkan hati mereka kepada makhluk dalam menyelesaikan kebutuhan yang mana tidak akan mampu untuk menyelesaikan kebutuhan itu kecuali Allah.
Ya. Bahkan mungkin ada di antara salawat yang di situ meminta kepada Rasulullah untuk dibukakan kesusahan. Syirik besar. Meminta kepada Rasulullah untuk dibukakan kesusahan, untuk dilepas kesusahan. Syirik apa ini namanya? Meminta kepada Rasulullah. Bukankah seharusnya kita minta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah? Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, malaikat tidak boleh diibadahi, Rasul tidak boleh diibadahi, dan orang-orang soleh, para wali tidak boleh diibadahi. Yang diibadahi itu hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, karena kerancuan di antara mereka yang melakukan kesyirikan, ya, ada yang menyembelih karena malaikat, ada yang menyembelih karena para wali, karena yang ada di kuburan. Semua itu adalah kesyirikan. Bernadar karena makhluk, menyembelih karena makhluk, itu semuanya adalah kesyirikan yang mesti ditinggalkan. Karena kesyirikan besar itu bisa mengeluarkan, jelas mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Perbuatan yang dilakukan itu bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Di sini Ikhwafillah memberikan penjelasan juga kepada kita bahwasanya langit itu bertingkat, ada 7 tingkatan. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alam taro kaifa khalaqallah sab'a samawatin tibaqa. 7 tingkatan, 7 tobak. Dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian bagi setiap langit, langit 1, langit 2, langit 3, ada penduduknya, yaitu malaikat. Ya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Nah, kan tadi bersungkur karena takut kepada Allah, bersujud karena Allah, para malaikat. Maka yang pertama kali yang mengangkat kepalanya siapa? Jibril, malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat yang paling agung, yang diwakilkan oleh Allah untuk memberikan wahyu. Dan malaikat itu bermacam-macam. Ada yang diwakilkan untuk menurunkan hujan, ada yang diwakilkan untuk mencabut nyawa, malakul maut. Dan ada yang malaikat yang diwakilkan untuk menjaga amalan anak Adam, ya, mencatat baik dan jelek, ya, kecuali dalam hal-hal yang secara khusus, ya. Jadi malaikat itu selalu siang malam menulis apa yang diperbuat dan dilakukan yang dikatakan oleh hamba-hambanya anak Adam, baik atau jelek. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita lafadzkan, tidak langsung, apapun yang kita lafadzkan kecuali ada di sampingnya raqib dan atid. Oleh karena itu, ihwabillah, hendaklah kita selalu menjaga lisan kita. Yang menyebabkan tersungkurnya kita kepada neraka jahanam, wajah-wajah kita itu karena lisan kebanyakannya. Maka hendaklah kita menjaga lisan ini. Makanya perbanyaklah dengan kebaikan, berzikir. Karena gini, kalau enggak kebaikan, ya yang dikatakannya adalah kemaksiatan. Antara begitu. Maka hendaklah kita selalu membaca zikir-zikir yang disyariatkan, tentunya tasbih, takbir, tahmid, tahlil, juga istighfar. Itu Rasulullah istighfarnya sampai dalam satu majlis itu kadang 70, kadang sampai 100, ya. Yang telah diampuni dosa-dosanya, masa kita nggak pernah beristighfar? Jadi sekali lagi, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah. Antum kerja itu ibadah. Terus kedudukan antum di sisi Allah itu berbeda-beda, tergantung kita berlomba-lombanya kita di dalam kebaikan dan menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini ibadah semuanya. Dan itu akan membuat kita hidup ini barokah, jadi bahagia hidup kita.
kita. Kalau kita mengetahui tujuan hidup kita itu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah sebagaimana yang antum pahami, ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Satu nama yang meliputi kepada suatu perkara yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah baik dalam perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Mungkin saya sedikit menyimpang dari penjelasan ini. Kan rokok itu ya berbeda di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang makruh. Nah, sekarang bilang begini, bukankah arti ibadah itu? Tadi kan kemarin satu nama yang meliputi suatu apa yang dicintai oleh Allah dan oleh Allah. Kalau makruh berarti bukan ibadah. Iya, berarti bukan ibadah kalau begitu. Untuk apa kita melakukan suatu perkara yang tidak dikategorikan ibadah? Kalau seandainya hukumnya makruh, kalau seandainya haram, bukankah kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah? Jangan ditunda-tunda. Kalau ketika mendengar larangan, nanti dulu dikit-dikit enggak langsung kita tinggal. Ya, kembali lagi wahbillah, bahwasanya yang pertama kali yang mengangkat kepala ya kalau bersujud itu adalah siapa? Jibril, malaikat yang paling agung yang diwakilkan untuk memberi wahyu. Dan malaikat itu bermacam-macam, dan malaikat yang paling utama itu adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril, berbicara kepada Jibril. Fayukallimuhullah, Allah berbicara kepada Jibril min wahyi, dari wahyunya, bima arad, dengan apa yang Allah kehendaki. Summa yamurru Jibrilu alal malaikah. Kemudian malaikat Jibril melewati malaikat. Di sini menjelaskan tentang keutamaan malaikat Jibril. Allah telah mengkhususkan malaikat Jibril dengan diberikan amanah untuk memberikan wahyu. Dan lihat, di sini yang menunjukkan tentang keutamaan Jibril itu, kullama marra bisamain, tatkala Jibril melewati langit. Dan tadi saya jelaskan bahwa setiap langit 1, 2, sampai 7 itu ada penduduknya. Maka setiap melewati langit, sa'alahu malaikatuha, penduduk langit itu yaitu malaikat bertanya kepada Jibril, menunjukkan Jibril itu yang paling utama dibandingkan dengan malaikat lainnya. Insyaallah antum paham ya? Mada qala Rabbuna. Apa yang ditanyakan oleh malaikat penduduk langit? Setiap penduduk langit itu bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang dikatakan Rabb kami ya Jibril, wahai Jibril? Qala al-haqqu, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Jadi ketika mengatakan qala al-haqqu, Allah mengatakan kebenaran, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Allah mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dia Allah itu maha tinggi lagi maha besar, menetapkan sifat tinggi Allah. Allah itu ada di atas dari sisi kedudukan, dari sisi kekuasaan, dan zat Allah Subhanahu wa taala. 3 macam itu ada di atas. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Lalu mereka pun tatkala mendengar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya kepada Jibril, maka mereka semuanya para malaikat itu mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Qalal haqqo wa huwal aliyyul kabir. Semua malaikat setelah mendengar apa yang dikatakan Allah kepada Jibril, lalu Jibril ditanya oleh malaikat yang lainnya bahwasanya Allah mengatakan kebenaran,
dan Allah itu maha tinggi, maka semua malaikat pun mengatakannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan ketinggian Allah dengan 3 macamnya. Zatnya, qaharnya, ya, dan kekuasaannya, gitu ya, dan kedudukannya. Zatnya, kedudukannya, dan kekuasaannya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditetapkan. Berbeda dengan Ahlul Mubtadi atau Ahlul Bidah, maka mereka tidak menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka tetapkan hanya ketinggian dari sisi kekuasaan saja, dari sisi kedudukan saja. Adapun zatnya mereka tidak mau menetapkannya. Maksudnya dalam rangka untuk mereka meniadakannya itu kenapa? Untuk mensucikan Allah, tidak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Faidah dari hadis ini, ya. Faidah dari hadis ini, pertama perlu kita pahami kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam bab ini, yaitu bab tentang bab idza fuzi'an qulubihim, bab apabila dicabut rasa takut dari hati mereka, yaitu dari para malaikat. Jadi bahwasanya dalam nas yang sebelumnya itu menunjukkan penjelasan kebesaran Allah dan rasa takutnya malaikat dan ya, jadi hubungannya dengan bab ini, nas ini seperti yang sebelumnya dalam rangka menjelaskan kebesaran Allah, rasa takutnya malaikat dan rasa takutnya benda-benda di sini dimasukkan ke dalam bab ini kebatilan, ya kan? Beribadah kepada malaikat sebagai bantahan kepada orang yang beribadah kepada selain Allah. Faedahnya pertama, ar-raddu 'alal musyrikina alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mana mereka menjadikan bersama Allah sesembahan di antara makhluknya. Yang kedua, bayanu 'azamatillahi jalla wa ala, menjelaskan kebesaran Allah, wastihqaqihi lil ibadati wahda, hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Yang ketiga, isbatu anna Allah yatakallamu mata syaa bima syaa kaifa yasha, menetapkan bahwasanya Allah itu berbicara kapan saja Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki, bagaimana yang Allah kehendaki. Yang keempat, isbatu uluwillahi ala khalqihi, menetapkan ketinggian Allah terhadap makhluknya. Yang kelima, fadlu Jibril alaihissalam, keutamaan Jibril alaihissalam. Dalam penjelasan juga sudah, tapi ini intisarinya, khulasah dari faidah yang dapat kita petik dari hadis Nawas bin Sam'an. Masuk ke dalam bab yang baru, ya, yaitu tentang bab as-syafa'ah, ya, insyaallah. Yang dimaksud dengan syafa'ah adalah genap, lawan kata dari ganjil. Kenapa? Karena umpamanya urusan kebutuhan di dunia, ya. Misalnya ada seseorang yang minta pelantara untuk menyelesaikan kebutuhannya kepada raja. Jadi ada yang menyampaikan antara dia dengan raja, itu adalah namanya pelantara. Perantara. Makanya dikatakan syafi'an yang membantu syafa'ah, itu yang membantu sebagai perantara kepada raja, itu namanya syafi'an. Perbuatannya itu namanya as-syafa'ah. Ya, seperti itu. Jadi umpamanya ada orang yang minta syafaat di sisi penguasa, atau di sisi orang kaya, atau di sisi yang lainnya untuk menyelesaikan kebutuhan yang dibutuhkan, ya. Ini amalan syafaat ini adalah amalan baik dan berpahala. Jadi makanya
syafaat kepada perkara yang disyariatkan berpahala. Adapun syafaat kepada perkara yang dilarang, seperti umpamanya seharusnya dia itu dipotong tangannya, ada orang yang mensyafaatinya agar tidak dipotong karena mencuri umpamanya, maka ini yang diharamkan, tidak boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada salah satu sahabat ya, Usamah bin Zaid, yang mau memberikan syafaat kepada wanita Sariqah dari kalangan kabilah Mahzumiyah, karena tahu bahwasanya Usamah itu yang dicintai oleh Rasulullah, maka ada orang yang meminta kepada Usamah untuk ditolong biar nggak jadi dipotong, karena kasihan kepada wanita tersebut. Ya, betul tak? Rasulullah SAW mengatakan, atas fi haddin min hudud, apakah kamu memberi syafaat dalam satu batas di antara batas-batas Allah? Ya. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, tentu akan saya potong tangannya. Jadi kalau udah nyampe kepada penguasa, maka hukum itu tidak bisa di cancel, dikasih syafaat, ya kan? Enggak bisa di cancel. Nah, jadi itu artinya sekali lagi syafaat yang berhubungan dengan hubungan antara manusia. Tapi yang dimaksud di sini syafaat di sini adalah syafaat di sisi Allah. Syafaat di sisi Allah itu ada dua. Syafaat manfiyah yang ditiadakan, wa syafaat musbatah, dan syafaat yang apa? Yang ditetapkan. Nah, insya Allah pada ayat-ayat ini akan kita kaji akan menjelaskan masalah ini. Coba kita perhatikan dan sama-sama untuk merenungkannya. Ya. Wa qaulillahi azza wa jalla. Ya. Dan firman Allah azza wa jalla, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Al-An'am ayat 151. Ayat yang pertama di bab syafaat ini adalah firman Allah Ta'ala, wa anzir bihi. Khitabnya kepada siapa ini? Kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, hendaklah Anda memberikan peringatan. Jadi, inzar itu adalah memberitahu suatu perkara yang menakutkan. Kalau basyarah, memberitahu suatu perkara yang membahagiakan, yang menyenangkan. Kalau di sini, dan memang tugasnya Nabi adalah sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa kabar peringatan yang menakutkan, biar takut dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak berbuat maksiat dengan adanya inzar tersebut. Hendaklah memberikan peringatan kepadanya. Kepada siapa? Hendaklah ia memberikan peringatan alladzina yakhafun, kepada mereka yang takut. Ini berarti kepada orang yang beriman. Kalau orang beriman itu peringatan itu bisa bermanfaat. Betul? Beda dengan selain orang yang beriman. Makanya kepada orang yang takut, an yuhsyaru ila rabbihim, dikumpulkan kepada Rabb mereka. Dan antum juga telah mengetahui bahwasanya semua makhluk dari awal sampai akhir akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan menunggu keputusan. Dan ketika menunggu keputusan yang akan Allah putuskan itu sangat lama sekali. Padahal matahari didekatkan, panas, sangat panas sekali, sehingga mereka itu saking panasnya dan berat ketika menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat kepada para nabi minta ditolong untuk disyafaati agar disegerakan gitu kan keputusannya. Tapi semua para nabi yang diminta oleh yang awal dan yang akhir itu nggak bisa.
Dan pada waktu itu yang bisa itu tatkala datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkupi dan bisa, akan tetapi bisanya Allah, bisanya siapa? Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat itu setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti syafaat itu ada dua syarat, ada izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat. Maka ini namanya ketika di padang mahsyar itu, ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar dalam rangka untuk mempercepat keputusan yang Allah putuskan pada hari itu. Ini namanya adalah as-syafa'atu al-uzma. Pada waktu itu pernah Aisyah istri Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW ketika bahwasanya akan ketika dibangkitkan dari kuburan semuanya itu adalah telanjang. Kalau begitu saling melihat antara satu dengan yang lain. Oh, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua itu sibuk dengan keadaan dirinya, tidak bisa menoleh kanan dan kiri. Kalau sekarang kan mungkin antum masih bisa toleh kanan, toleh kiri, baik itu yang alhamdulillah kalau yang halal, kalau yang haram jadi timbangan kejelekan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada malaikat untuk mencatat amalan kita, baik yang kita lakukan itu baik atau jelek. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Sekali lagi ikhwahillah, bahwasanya akan ada catatan yang tidak akan mungkin kita membohongi dan tidak akan mungkin kita bisa mengelak dari apa yang telah kita perbuat. Ya, insya Allah. Jadi orang yang beriman itu tatkala ada peringatan, kenapa dikhususkan kepada orang yang beriman? Karena orang beriman itu akan bermanfaat tatkala diberikan peringatan agar menghindari kemaksiatan, agar terjauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang dimaksud bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Yang melindungi itu hanya Allah. Tidak ada yang bisa melindungi dan tidak ada yang bisa menolong. Oleh karena itu, faedah yang dapat kita petik dari ayat ini sebagai bantahan kepada orang musyrikin yang mereka berdoa kepada para nabi dan mereka berdoa kepada orang-orang soleh meminta syafaat dari mereka. Ini sebagai bantahan. Jadi ayat ini sebagai bantahan. Tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang bisa memberikan syafaat. Yang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan siapapun, baik itu para nabi, orang-orang soleh. Dan sedangkan orang-orang musyrikin, mereka minta syafaatnya kepada siapa? Para nabi, kepada orang-orang soleh. Ini sebagai bantahan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, masyru'iyatul wa'dzi wat tadhkiri biyaumil qiyamah. Disyariatkannya menasehati dan mengingatkan tentang hari kiamat. Apa yang antum merasakan sih ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh? Ini sebenarnya sebagai untuk mengingatkan kita kepada hari kiamat sebenarnya. Jadi dengan sebab kita umroh itu akan membenahi hati kita, akan menambah keyakinan kita tentang hari kiamat. Dari awal mula saja kita miqat dengan melepaskan pakaian kita, dengan memakai kain yang putih mengingatkan kita akan kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian dan bagaimana huru hara pada hari kiamat. Akan ada catatan amal, akan ada hisab, akan ada timbangan dan lain-lain sebagainya. Maka tatkala seorang hamba bertambah keimanan dengan apa yang terjadi pada hari kiamat, maka di situ bagi orang yang sedang umrah itu akan tumbuh keyakinan, dan keyakinan itu termasuk keimanan dan amalan hati yang mesti dan selayaknya bagi seorang hamba yang sedang umrah untuk menggerakkan, menghadirkan amalan hatinya. Sehingga hanya saja dari sisi miqat saja sudah mendapatkan pelajaran rahasia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk
memantapkan keimanan kita tentang hari kiamat. Karena diserupakan orang yang memakai kain ihram itu dengan orang yang nanti kita mati akan dikafani. Kalau sekarang kita yang membuka sendiri dengan kain-kain selendang putih, ya kan? Dan kain putih, kalau nanti itu kita yang akan dikafani oleh orang lain. Nah, dari situ, jadi sekali lagi disyariatkan untuk menasehati dan mengingatkan tentang hari kiamat. Ya, insya Allah kalau kita selalu merenungkan tentang ayat-ayat Allah yang kita baca dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya sekedar ingin tamat saja, di situ juga dijelaskan tentang hari kiamat. Jadi maksud tujuan kita membaca Al-Quran itu untuk tadabbur, bukan cepet-cepetan tamat, bukan. Akan tetapi kita baca, akan tetapi maksud tujuannya agar apa yang kita baca itu bisa kita ambil pelajaran yang mengingatkan diri kita tentang hari kiamat dan tentang yang lainnya. Jadi ingat, hendaklah kita semuanya ihfazillah meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya, sekali lagi, karena Al-Quran itu adalah syifa sebagai obat, lima fis sudur, dengan apa yang ada di dalam dada. Penyakit syubhat dan penyakit badan itu akan hilang dengan sebab kita membaca Al-Quran, ditadabburi membacanya. Insya Allah akan menjadi hamba Allah yang saleh. Kemudian yang ketiga, annal mu'minina humul ladina yantafi'una bil mau'idhah. Bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka itulah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan nasihat. Makanya Allah berfirman tentang sifat orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, baik mereka itu diberi nasihat atau tidak diberi nasihat, tetap aja mereka tidak beriman. Maka yang bisa menjadikan nasihat itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman, insya Allah. Kita semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti setelah kita beriman, mencapai puncak tingkatan yang tertinggi adalah al-ihsan. Ihsan. Jadi suatu yang tidak kelihatan saat sekarang ini tentang hari kiamat, yang gaib jadi kelihatan nyata. Oh, ini kedudukan yang sangat tinggi di dalam ihsan. Tapi kalau enggak seperti itu, tidak seperti dengan keimanan yang kita yakini tentang perkara yang gaib itu seperti kelihatan yang nyata, bahwasanya kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ihsan itu memiliki dua rukun. Al-musyahadah, yang gaib kelihatan nyata, atau yang kedua adalah yang lebih ringan, kedudukan yang lebih rendah daripada al-musyahadah, apa? Al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Mudah-mudahan kita bukan hanya nyampai kepada tingkatan Islam saja, tapi diri itu terbagi kepada tiga tingkatan: Islam, iman, ihsan. Dan insya Allah semua ibadah yang itu akan memberikan pengaruh kepada diri kita, insya Allah. Tapi tentunya bukan hanya sekedar ibadah secara zahir saja, akan tetapi disertai dengan amalan-amalan hati. Karena ibadah itu ada dua, dua penghambaan yang zahir dan penghambaan yang batin. Maka pahala pun akan mendapatkan kesempurnaan tatkala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disertakan dengan penghambaan hati dan penghambaan anggota badan. Ya. Dua ayat lagi. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qulillahu syafa'ah, Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah, bagi Allah semua syafaat. Ya. Bagi Allah semua syafaat.
Tapi ada di antara kita yang menyangka bahwasanya Rasulullah SAW itu bisa melepaskan dari api neraka, seperti dalam yang dikatakan oleh Sahibul Burdah. Ya akramul khalqi mali min al-wadubihi siwaka indah hululi al-hadis al-imam illa takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa qul ya zallata qadam. Intinya bahwasanya orang musyrik itu memiliki keyakinan bahwasanya Rasulullah SAW itu bisa memegang tangannya lalu melepaskannya dari api neraka. Ini tidak benar. Tidak ada yang bisa melepaskan dari api neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan faidah tadi udah dibaca belum faidahnya? Udah ya. Tapi kulil syafa'atu belum kan? Nah, kulil syafa'atu di sini ya, menunjukkan bahwasanya syafaat seluruhnya itu kan milik Allah. Siapapun tidak ada yang memilikinya. Nah, ayat ini datang ya bagian dari ayat surat Al-Zumar itu yang awalnya begini, amit takhadu min dunillahi syufa'a kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Jadi amit takhadu min dunillahi itu am di sini artinya bahkan mereka menjadikan selain Allah itu syafaat. Ini dalam rangka untuk mengingkari perbuatan mereka yang menjadikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dalam rangka untuk tetap mengatakan bahwasanya, atau dengan arti lain bahwasanya ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menjadikan syafaat selain Allah, baik dari malaikat, para nabi, atau juga patung yang digambar dengan bentuk orang-orang soleh, yang mana mereka orang musyrikin itu mengira bahwasanya mereka itu memiliki sesuatu dari syafaat. Artinya bahwasanya mereka itu mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Itu jadi ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan syafaat selain Allah dari malaikat, para nabi, patung-patung yang mereka sangka bahwasanya mereka itu memiliki syafaat, mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi ini dua ayat yang ada di dalam Az-Zumar ayat 44 dan juga Al-Baqarah ayat 255 ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin. Jadi faidah yang dapat kita petik dari dua ayat kullillahi syafa'atu jami'a dan firman Allah man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Pertama, ar-raddu 'alal musyrikina alladzina yatlubuna syafa'ata minal makhluqin, bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang meminta syafaat dari makhluk. Yang kedua, anna syafa'ata milkun lillah, syafaat itu hanya milik Allah saja. Fayajibu talbuha minhu wahda, maka wajib memintanya dari Allah saja. Yang ketiga, bayanu 'azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultani, penjelasan keagungan Allah, kebesaran Allah, dan ketundukan semua manusia kepada kekuasaan Allah. Dan yang keempat, fil ayat tsaniyah isbatus syafa'ah liman adzinallahu lahu biha, menetapkan syafaat bagi orang yang Allah izinkan baginya, seperti Allah mengizinkan kepada Rasulullah pada waktu syafaatul uzma untuk memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, dan juga diizinkan kepada yang lain selain syafaatul uzma, karena syafaat itu bermacam-macam, ada sekitar 6 macam syafaat sebagaimana yang dijelaskan di dalam syarah Aqidah At-Thahawiyah ya.
ada yang khusus untuk Nabi, ada yang khusus untuk selain, ada yang tidak dikhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekarang mulai masuk ke sesi yang kedua, yaitu pertanyaan. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini. Masya Allah, kita banyak sekali yang kita bisa ambil dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Yang pertama, tadi ada dijelaskan bahwa langit saja kalau turun wahyu sampai gemetar, itu langit yang besar. Bagaimana dengan diri kita? Ya, maka kita harus meyakini bahwa kita juga harus merasa takut, karena gemetarnya langit itu adalah saking takutnya. Begitu pula dengan para malaikat. Tadi sampai yusruk, artinya itu saking takutnya. Dan yang kedua, di sini juga perlu diyakini bahwa langit tadi Ustaz menjelaskan ada 7 lantai, artinya 7 tingkat. Nah, kalaulah kita dengan orang yang awam tentunya nggak percaya kalau langit itu ada 7 tingkat, karena sekarang memikirkan 1 tingkat aja kita bagaimana naiknya gitu kan. Tapi kalau dengan kita yang udah beriman, itu perlu diyakini bahwa langit itu ada 7 dan masing-masing langit ada penghuninya. Yang keempat, kita perlu diyakini bahwa ada malaikat di kanan kiri kita yang mencatat. Itu perlu yakin ya Iwan ya. Sekarang jangankan malaikat utusan Allah, sekarang di setiap lampu merah aja ada lampu merah. Ya, lampu merah. Apa ada kamera di lampu merah? Itu kadang-kadang kita nggak tahu besoknya ada SMS, kamu kena muhalafah. Artinya yang nyatet itu nggak tahu. Nah, apalagi dengan malaikat yang kita bisa nampak, tidak dilihat dengan kita, namun dengan keimanan kita adalah perlu diyakini. Makanya kalau kita berbuat kebaikan, tentunya nanti imbalannya juga akan suatu kebaikan, begitu pula sebaliknya. Nah, sebagai kita sekarang yang udah tholib, yang sudah memahami ilmunya, makanya banyak-banyaklah kita bertasbih agar kita catatannya selalu catatan yang baik. Nah, insya Allah. Yang kelima tadi Ustaz menjelaskan bahwa setiap nabi didatangin pada hari pembalasan nanti di padang mahsyar, tidak ada yang bisa membantu atau memberikan syafaat terkecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kami menghimbau kepada ikhwan yang sudah memahami, banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita mengharap sekali syafaatnya nanti pada waktu yang yang Allah tentukan di padang mahsyar itu. Rupanya itu yang kami bisa petik, dan untuk selanjutnya mempersingkat waktu, sekarang mungkin akan membalas pertanyaan yang kemarin dulu sebelum Ikhwan memberikan tanda jawab. Waktu dan tempat kami bersama pada Ustaz untuk menjawab SMS yang kemarin kirimkan minggu yang lalu. Ustaz, apakah semua Asmaul Husna bisa dijadikan nama bayi? Pak Udin dari Piungan. Asmaul Husna ya bisa dijadikan nama untuk bayi ya, tapi ditambahi dengan abdun sebelumnya. Tapi sekali lagi benar-benar ya, nama Allah. Kalau Nasir bukan nama Allah. Nasir ya, kalau Nasir bukan nama Allah. Jadi sekali lagi, semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dijadikan nama untuk bayi kita, tapi dengan ada tambahan abdun. Satu itu ya. Yang kedua, untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat kepada kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Al-Qawaidul Musla. Di situ dijelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah ya, secara terperinci ya. Bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif ketika sholat? Ya diganti dengan pikiran positif. Ya, atau dengan langkah yang lain, diantaranya
persiapan kita sebelum melaksanakan sholat, ya, dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Atau ketika dalam sholat sendiri ada pikiran negatif itu dari syaitan, kita berupaya untuk dikembalikan kepada yang positif, itu tentang sholat itu sendiri. Itu dengan mengingat hari kiamat, begitu kan? Berupaya untuk mengambil nasihat dari apa yang dibaca. Jadi intinya menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan sholat. Dan begitu pula sebelumnya upayakan untuk menghadirkan hati. Sehingga kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib itu karena menghadirkan hati, bagaimana keadaannya? Ketika wudhunya saja juga udah sepak. Karena mau menghadap Allah. Sepak, tahu sepak? Iya. Puncak. Ya. Nggak ada garamnya supaya nggak ada garamnya, jadi nggak ada rasa asin. Iya. Jadi dalam rangka menghadap Allah. Jadi segitu. Begitu jawabannya secara singkat saja. Dan yang ketiga, apakah ibu yang menggendong bayi dan pakai popok, apakah air kencing yang tertampung di popok membatalkan salat? Tidak membatalkan salat, kecuali popok bayi itu bocor dan mengenai ibunya. Kalau tidak mengenai ibunya, maka tidak membatalkan salat. Jadi yang karena tidak najis, ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan yang lain, tapi diberikan kesempatan ke yang ada di sini. Ya, itulah para ikhwan atau ikhwati yang mengirimkan SMS pada pekan yang lalu. Tadi sudah dijawab sama Ustadz. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa memberikan nama kepada bayi itu boleh dengan nama Allah, tapi asal ada tambahannya. Jangan misalkan nama Allah aja, tapi harus ada depannya misalkan Abdullah gitu kan. Nah itu boleh begitu. Dan selanjutnya kami persilakan untuk jamaah yang ada di depan kami. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini barangkali untuk kita semua. Ini masalah syafaat, Ustaz. Karena kita takut salah mengartikan syafaat. Bagaimana apa itu syafaat yang syar'i? Tolong dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang masalah syafaat, ikhwafillah, nanti insya Allah karena belum dijelaskan ayat-ayat yang sebelumnya, jadi masih ngambang. Sebenarnya itu kalau nggak ditanyakan, nanti ketika menjelaskan lagi ayat yang lain akan tahu tentang syafaat yang sebenarnya. Jadi syafaat yang sebenarnya itu ada dua syarat. Syarat pertama, izin Allah, diizinkan oleh Allah. Yang memberi syafaat itu diizinkan oleh Allah. Syarat yang kedua adalah yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah, yaitu ahlu at-tauhid. Jadi dua syarat itu yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti begitu, tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan ayatnya nanti pada pekan yang akan datang insya Allah. Ya, untuk selanjutnya pada ikhwan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan tentang langit yang 7 lapis mempunyai isi. Lalu bumi yang 7 lapis apa isinya, Ustaz? Kalau seandainya pertanyaan itu tidak ini sebenarnya itu tidak ada halnya hubungannya dengan pengamalan, sebenarnya nggak ditanyakan juga, nggak apa-apa ya. Ya, insyaallah itu dibahas nanti. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pelajaran yang menjelaskan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segalanya. Tadi lagi juga Allah Maha Kuasa atas segalanya. Iya. Seterusnya tadi kenapa malaikat kok masih disuruh mewakilkan tentang menyampaikan wahyu? Kenapa dia sendiri? Kok tak disampaikan sendiri aja? Iya. Ya, terima kasih. Nah, udah kita tentang masalah perbuatan Allah jangan ditanyakan kenapa.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. La yus'al, janganlah ditanya amma yuf'alu, apa yang diperbuat Allah, wa hum yus'alun, mereka yang akan ditanya. Jadi tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang permasalahan yang seperti ini, permasalahan ini kita harus menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada makhluknya, yaitu malaikat, ada yang diwakilkan untuk menurunkan wahyu, hujan, tiup sangkakala. Allah mengatakan dan mengabarkan kepada kita seperti itu, maka kita mempercayainya dan mengimaninya dengan perkara yang gaib tersebut. Ini yang mesti kita lakukan ketika ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan 5 itu tidak selayaknya untuk ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mesti kita pahami adalah kita semuanya itu akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya. Paham ya? Bisa dipahami Pak Faisal insyaallah. Jadi kalau urusan hak Allah itu kita yakinin saja. Kenapa kalau kita percayai mengandalkan pikiran atau akal kita, kadang-kadang kita juga bingung. Sekarang orang yang musafir pakai kaos kaki, itu kalau wudhu, kalau awalnya mau pakainya wudhu dulu, itu kalau wudhu kan nggak usah dibuka ya, kita cukup diusap. Akan tetapi yang diusap ini bukan bawahnya semua, padahal yang kotor kan bawahnya. Ini kalau diukur dengan akal, tapi itu kehendak Allah seperti itu. Nah itulah, mudah-mudahan kita semakin terus belajar dan akan semakin paham insya Allah. Ya, yang lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya? Ya, silakan. Apakah manusia bisa dijadikan tentara Allah? Soalnya banyak yang mengaku-ngaku tentara Allah. Misalkan Hizbullah, ISIS, atau yang lainnya, Al-Qaeda semacamnya. Itu gimana pendapatnya? Kalau kita kan harusnya tetap dengan Al-Quran ya. Kalau ada dalil memang itu adalah tentara Allah ya nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud tentara Allah dalam Al-Quran itu adalah malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Allah. Ya, seperti itu. Jadi adapun klaim-klaim yang ada di manusia itu tidak sesuai dengan dalil. Allah. Ada pertanyaan di WhatsApp. Ya. Apakah anak yang meninggal dunia sebelum balik dari ortu kafir dapat sebagai syafaat ortunya? Tidak bisa menjadikan syafaat kepada ortunya orang kafir karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan ahlu as-syafa'ah. Karena yang ahlu syafa'ah itu yang akan mendapatkan pertolongan itu, dapat syafa'ah itu adalah ahlu tauhid, sedangkan ahlu kafir tidak mendapatkan syafa'ah. Ya. Ada pertanyaan dulu dari sini? Ya, silakan. Ya. 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, yaitu tentang doa kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang kata Rasulullah itu untuk menghilangkan buhul-buhul itu, seperti sholawat naria. Iya, betul. Nah, itu dari mana sholawat naria itu yang sebenarnya? Sekarang yang biasa baca sholawat naria, tahu nggak dari mana asalnya? Hah? Siapa yang barangkali yang tahu hari ini? Dari kiainya. Saya nanti ada buku tentang masalah ini yang dikarang oleh Ustadz Abdul Hakim. Kalau mau merujuk tentang masalah salawat itu ke situ saja ya. Saya nggak menjawab di sini, di PR-kan saja. Nanti antum baca. Ya, Allah. Rasulullah nggak mengajarkan. Ya jelas lah, Rasulullah nggak mengajarkan. Hanya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tapi untuk saya katakan bahwasanya sholawat ini yang sunnah itu memiliki keutamaan, yaitu sholawat yang bagaimana yang sesuai dengan sunnah. Kalau selain ini berarti tidak sunnah ya, yaitu dengan membaca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Digabungkan sholawat dan
salam karena berdasarkan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka digabungkan antara salawat dan taslim. Faidahnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah di dalam Jala'ul Afham sampai lebih dari 41 faidah. Di antaranya orang yang bersalawat itu akan mendapatkan ampunan Allah. 1 kali salawat Allah akan melipatkan menjadi 10 salawat. Dan faidah-faidah yang lainnya baca lagi Jala'ul Afham dikarang oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Jadi banyak ternyata PR-PR yang perlu kita ketahui. Ya, alhamdulillah kita di sela-sela kesibukan kita bisa menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Insya Allah antum semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Insya Allah, karena orang yang dikehendaki kebaikan itu akan menyempatkan terus waktu di sesempit apapun, secapek apapun, disuruh sini suruh sana untuk menghadiri tempat ini insya Allah. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.